Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Wirawan Ahli Media Keperawatan. Dan bagi yang pertama kali bergabung dalam channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menonton dalam channel Ricky Wir. Di video kali ini saya akan membahas alur bagaimana uji klinisnya tentang vaksin yang dari Cina yang kemarin baru saja viral. Dan intinya menurut saya sih ini merupakan kabar baik, walaupun banyak pihak-pihak yang mengatakan kita dijadikan kelinci percobaan. Padahal kalau menurut saya kita di sini sangatlah beruntung karena mendapatkan vaksin yang gratis yang baru pertama kali uji coba. Biasanya untuk percobaan seperti itu kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan juga ternyata nggak cuma Indonesia aja yang mendapatkan vaksin bantuan dari Cina ini, masih banyak negara-negara lain seperti Chile, India, Bangladesh, dan juga Brasil dan lain-lain. Banyak sekali negara Eropa yang juga mendapatkan kesempatan untuk mencoba vaksin ini. Bagaimana uji klinisnya? Kita saksikan. Pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 dari Cina yaitu Sinovac fase 3 dapat dilakukan setelah Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran atau UNPAD Bandung memberikan persetujuan, di mana vaksin ini kemarin beberapa minggu lalu sudah sampai di Bandung. Jadi mungkin dikhususkan untuk warga kota Bandung saja atau yang memiliki KTP Bandung, teman-teman. Intinya dari semua ini Komite Etik sudah menyetujui dan sudah boleh dilakukan. Dan setelah dilakukan, untuk tim riset uji klinisnya membuka pendaftaran peserta yaitu termulai dari Senin yang kemarin tanggal 27 bulan 7 tahun 2020. Kriterianya apa aja untuk menjadi calon peserta atau relawannya? Yang pertama, orang dewasa yang sehat dan berusia 18 sampai 59 tahun, teman-teman. Lalu mereka harus dinyatakan sehat serta juga senantiasa mematuhi protokol kesehatan, melakukan pembatasan fisik, memakai masker dan lain-lain, intinya seperti itu. Lalu calon peserta juga dinyatakan tidak memiliki riwayat terinfeksi COVID, sehingga sebelum mereka dilakukan uji ini yaitu mereka akan mendapatkan fasilitas rapid dan swab gratis. Lalu untuk syarat berikutnya yaitu tidak memiliki penyakit kronis atau kelainan juga. Jadi calon peserta ini harus benar-benar sehat. Lalu yang nomor 3, bukan perempuan hamil ataupun menyusui juga, karena akan menjadi peserta tidak akan mendapatkan imunisasi apapun dalam jangka waktu 1 bulan ke belakang. Yang pasti tadi sudah saya sebutkan yaitu berdomisili di Bandung, karena vaksin ini memang dikhususkan untuk penelitian di Bandung. Seumpama di Surabaya mungkin saya akan ikut juga ya. Dalam proses penelitian ini, koordinator lapangan tim uji klinis vaksin COVID Edi Fadliana mengatakan 1.620 relawan akan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu masing-masing 810 orang. Uji klinis ini juga melibatkan sejumlah tim yang beranggotakan dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter paru juga yang pasti, serta beberapa tenaga ahli lain yang dibutuhkan. Lalu ada berapa banyak calon peserta yang dibutuhkan untuk penelitian ini, teman-teman? Total itu membutuhkan 1.620 untuk proses pengujian vaksin Sinovac ini. Dan tidak semua peserta akan disuntikan vaksin, teman-teman. Hanya ada sekitar 540 orang yang disuntikan vaksin dan sisanya akan mendapatkan cairan placebo. Jadi penentuan pemberian vaksin dan placebo ini akan dilakukan secara acak. Jadi pas beruntung ya akan mendapatkan vaksin, kalau pas nggak beruntung ya akan mendapatkan cairan placebo ini. Lalu seluruh peserta akan dilindungi oleh asuransi kesehatan, biasanya ya mungkin BPJS, tapi ya semoga nggak ada yang nunggak sih. Pendaftarannya peserta tersebut untuk uji klinisnya dibuka hingga 31 Agustus. Jadi kalau sekarang daftar masih ada 2 minggu lagi ya, teman-teman.
banyak pihak yang berspekulasi atau yang pro kontra dengan kedatangan vaksin dari negeri tirai bambu ini, teman-teman. Jadi nanti kita tunggu saja apakah vaksin ini benar-benar efektif atau tidak. Yang pasti saya sangat mengapresiasi dengan Indonesia karena telah bersedia menerima walaupun vaksin dari negara pembuat COVID-19-nya sendiri. Namun intinya kita terima dulu vaksin bantuan dari negara lain kalau memang vaksin Indonesia masih dalam proses penelitian, karena kita nggak tahu proses penelitiannya itu sampai kapan, apakah akan ditemukan ataukah tidak. Kita coba aja vaksin dari Cina ini. Selama menunggu ini saya yakin akan ada korban berjatuhan lagi, baik itu korban yang positif ataupun korban jiwa. Kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa kolega saya, beberapa teman tentang kehadiran vaksin ini, dan saya sempat beradu argumen juga. Intinya banyak dari mereka yang mengatakan daripada saya disuntik vaksin ini, mending saya mati aja kena COVID. Kalau menurut saya itu pernyataan yang salah, karena kata mereka juga, ngapain kok nggak nunggu vaksin karya anak bangsa. Sekarang saya ginikan aja, cobalah berpikir ya. Kemarin saya lihat HP-nya aja merek Cina, mainan anaknya aja juga dari Cina, banyak produk di rumahnya juga dari produk Cina. Tapi dia dengan tegas menyatakan tidak akan pakai produk Cina. Itu yang menjadi aneh menurut saya. Sekarang sudah nggak zamannya untuk menutup diri atau mengisolasi diri terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada. Kelebihannya intinya kita mendapatkan kehormatan untuk menguji coba vaksin ini, dan juga kita mendapatkan vaksin gratis juga. Kalau kekurangannya mungkin walaupun ini akan masuk ke BPOM karena memang sudah proses untuk ke BPOM, ada satu aja kekurangannya. Apakah kehalalan ini akan dijamin oleh pemerintah Cina? Karena sejatinya kita yang awam ya, yang pasti kita tidak tahu dari bahan apakah vaksin ini. Karena kemarin sempat beberapa tahun yang lalu vaksin untuk haji ini ternyata ditemukan dari minyak babi atau lemak babi. Dan itu akan sangat membuat heboh sekali kalau seumpama kehalalan dari vaksin Sinovac ini masih dipertanyakan atau diragukan. Sekian itu dari saya, teman-teman. Bagi yang suka tetap like, komen, dan subscribe di bawah sini agar memberikan saya semangat dalam berkarya di kemudian hari. Masih bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan dalam channel Ricky Wir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.